Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat laporan data barang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membuat laporan transaksi pembelian. Kita lihat dulu data di tabel beli. Di data pembelian ini disimpan di tabel beli di sini ya. Ini data aslinya di tabel beli, ada nomor faktur, tanggal pembelian, kode SP ini kode supplier. Kalau kita lihat di sini, ini hanya kode SP, tidak ada nama supplier. Nanti untuk menampilkan nama supplier, ini relasi ke tabel supplier. Di SP01, SP02, nanti dicari di sini, di tabel supplier. SP01 Multicom, SP02 Hitek. Lalu berikutnya setelah kode SP, ini ada data kode. Ini kode barang nih. FLD 01, MOU 01, MOU 02. Ini kode barang untuk menampilkan nama barang dan harga beli, nanti relasi ke tabel barang. Nanti akan diambil nama barangnya apa, harga belinya berapa. Setelah itu ada jumlah, nanti ada total ya. Total itu diambil dari harga beli barang, harga beli ini, dikalikan dengan jumlah pembelian yang ada di tabel beli. Nah, untuk menampilkan data yang lengkap, faktur, tanggal, kode SP, nama supplier, kode, nama barang, harga beli, jumlah, dan total, kita buat query untuk relasi antar tabel. Yang beli ini dinamakan transaksi, istilahnya tabel transaksi. Nah, data sumbernya yang mempunyai yang kode SP-nya tidak ada yang sama ini dinamakan master, istilahnya tabel master. Ini barang ini sama tabel master ya. Jadi ini ada tabel transaksi beli, tabel master supplier, dan tabel master barang. Untuk membuat laporan pembelian, kita harus merelasikan tiga tabel ini menggunakan query. Klik menu Create Query Design untuk membuat query ini, relasi tabel ini. Di barang, beli, supplier. Ini masternya, ini transaksi, ini master. Di Create Query Design. Kita masukkan tabelnya dari supplier dulu. Kita add. Lalu transaksi pembeliannya, ini bisa kita double klik juga bisa ya. Double klik, nanti akan otomatis direlasikan kode supplier ke kode supplier. Lalu tabel barang, ini juga direlasikan ya. Kalau sudah kita tutup. Data yang ditampilkan faktur dari tabel beli ya, berarti ini ya. Faktur dari tabel beli, tanggal dari tabel beli, kode SP. Nah, kode SP ini dari tabel beli. Jadi kalau ada field yang sama, kode SP dan kode SP ini, yang diambil field yang ada di tabel transaksi. Jangan mengambil field yang ada di tabel master ya. Untuk field yang sama ya, field kuncinya ini loh. Jadi jangan mengambil field primary key ya. Mengambil yang ini. Kode SP dari beli, terus ini nama supplier dari sini ya. Nama supplier. Kode ini sama ya, kode mengambilnya dari transaksi, dari beli. Lalu nama barang, ini diambil dari tabel barang, jumlah ini diambil dari tabel beli. Total ini kan tidak ada, berarti kita buat rumus.
total titik 2 HRG beli, ini ngambil dari sini, HRG beli, kali jumlah. Untuk rumus variabel titik 2, bukan sama dengan tapi titik 2. Nama fieldnya nanti diapit kurung siku, bukan kurung biasa tapi kurung siku. Ini kita ambil faktur ya, ini bisa kita tarik, kita dragging ke sini, atau kita double klik. Tanggal, kode supplier, kita ambil nama supplier, lalu kode, ini kode barang nih, kode, kita ambil nama barangnya, nama barang, harga beli, lalu jumlah, terakhir kita buat rumus total ya. Total titik 2 kurung siku. Kurung siku ini yang di atasnya enter ini. Kurung siku buka, kurung siku tutup. HRG beli, kurung siku tutup, kali jumlah. Ini kalau Anda pakai kurung biasa, kurung tutup biasa, nanti ada kesalahan ini ya. Anda harus pakai kurung siku, bukan kurung biasa ya. Hasil relasi ini jumlah rekodnya nanti sebanyak rekod pada transaksi. Kalau relasinya benar, hasil relasi tabel ini jumlah rekodnya sebanyak rekod pada tabel transaksi. Berarti sebanyak rekod pada beli. Jadi kalau beli ini ada 8 rekod, ada 8 rekod. Nanti hasil relasi ini juga ada 8 rekod. Ini ada 8 rekod ya. Berarti relasinya sudah benar. Ini faktur, tanggal, kode supplier, ini diambil dari tabel supplier, kode dari tabel beli, nama barang harga beli dari tabel barang, jumlah dari tabel beli, total ini rumus. Harga beli kali jumlah. Kalau ini sudah benar, kita simpan nih. Kita simpan dengan nama query beli. Kita simpan dari nama query beli. Sudah kita tutup ya. Berikutnya kita buat laporannya menggunakan Grid Report Wizard. Sumbernya nanti dari query beli. Kita masukkan semua fieldnya. Di menu Grid Report Wizard. Ini sumbernya, tabel query-nya, kita klik gratis, kita ambil dari query beli. Kita masukkan semua, panah kanan double ini. Kita next. Ini next saja ya. Ini untuk grup, kalau kita membuat grup, kalau tidak dibuat grup, kita next saja. Kalau ini untuk pengurutan ya, ascending, ini bebas, boleh diurutkan, boleh tidak. Ini kalau fitnya banyak, kolomnya banyak, kita supaya nanti kalau tabular, kalau portrait diperkirakan tidak muat, kita buat landscape melebar ya. Next lagi. Ini kita pakai akses 2003, kita next.
Terakhir nama laporannya. Kita beri nama report beli. Terakhir kita finish. Ini hasil dari report wizardnya tadi. Hasil dari report wizard. Kalau kita mau mendesain laporan, mengupdate laporannya, ya, misalkan mengganti judul laporan, lalu menambah nomor urut, lalu menambah total pembelian, kita tutup dulu print preview-nya. Close print preview. Ini kita klik, ini akan ditutup dulu. Kita mulai dari judul laporan ini. Ini judul laporannya kita rubah laporan pembelian barang. Lebarnya kita buat selebar data ini, sebut selebar laporan. Kita tengahkan, kita center. Untuk mengganti teksnya tinggal kita klik di dalam sini. Kita klik, kita ganti. Laporan pembelian barang. Terlalu besar kita kurangi, ya. Size-nya kita kurangi, misalkan 16 saja. Ini untuk judul. Lalu untuk menambahkan nomor urut, ya. Ini kalau mau melihat datanya di view print preview, view print preview. Ini belum ada nomor urut data 1, 2, 3. Kita kembali, kita close print preview. Untuk membuat nomor urut, ini kita geser dulu, ya. Untuk menggeser ini kita seleksi. Judul kolom dan data ini kita seleksi. Ini tinggal tekan shift, ya. Ini ditekan shift, jangan dilepas. Ini kita tarik aja. Ini untuk menggeser, tekan tombol panah kanan. Panah kanan ini akan digeser. Kita copy dulu judul kolom dari faktur ini, ya. Di judul kolom kita klik kanan, copy, klik kanan area kosong, pas. Kita tekan panah turun supaya sejajar. Judul fakturnya kita ganti nomor. Kita klik saja di dalam kotak. Fakturnya ini kita hapus. Kita ganti nomor. Dengan untuk pengurutannya, nomor urut 1, 2, 3, kita copy dari data faktur. Dari detail ini, ya. Klik kanan, copy. Kanan, pas. Ini kita panah turun, kita geser. Nah, ini untuk supaya menjadi nomor urut, yang perlu diisikan properti control source-nya diisi sama dengan 1. Name-nya ini boleh dirubah, boleh tidak name, ya. Control source-nya sama dengan 1, running sum-nya sama dengan overall. Untuk menampilkan properti, kalau belum ada, kita klik kanan. Klik kanan, pilih properti. Kita isi. Name-nya kita ganti txt nomor. Control source-nya sama dengan 1.
Kita cari properti running sum. Ini ya, running sum-nya kita ganti overall. Ini ya. Ya, sekarang kita lihat hasilnya, kita view print preview. Nah, ini sudah jadi nomor urut. Ya. Berikutnya untuk membuat total, menghitung total ini. Menghitung total. Ini yang sum ini nanti di copy dari data ini ya, dari detail total ini. Sedangkan ini judul ya. Judul ini kita copy dari salah satu judul kolom. Judul ini ya, total ini. Ini kita tutup dulu. Letaknya di report footer ya, di sini. Ini kita copy dulu yang untuk mentotal. Ini harusnya total ya. Ini salah ketik tadi saya. Ini kita copy ini dulu ya. Kita copy ke sini. Ini berarti penulisannya nanti disesuaikan ya, karena ini tadi saya salah ketik. Ini sum, ini tinggal ditambah gini aja. Sama dengan sum kurung buka, kurung tutup. Nanti kurung sikunya otomatis ada di update kurung siku. Ini supaya sejajar dengan total ini. Dengan total ini kita klik total, kita lihat nilai left-nya. Nilai left-nya ini bisa kita copy saja. Kita klik ini, kita copy. Kita masukkan ke nilai left yang total ini ya. Left, kita pas di sini. Nanti akan sejajar ini ya. Sekarang untuk teksnya yang total ya. Kita copy di sini. Kalau ini ingin sampai di sini ya. Ini kita ini berarti lebarnya ya, selebar kita masukkan ke width. Ini sekitar 19. Ini kita tarik saja ya, kalau ingin mudah ditarik aja ini. Kalau yang teks ini boleh kita rubah. Ini boleh kita rubah. Misalkan salah ketik, ini bisa kita ganti total. Ini judul, label bisa kita rubah. Kalau label ya, bisa kita rubah. Tapi kalau ini tidak bisa ya. Ini jangan dirubah. Kalau textbook jangan dirubah. Ini karena fit ya. Karena nama fit. Kalau ini Anda rubah total, ini kita print preview. Nah, nanti tidak dikenal ya, tidak mengenal total. Ini salahnya tadi dari pembuatan query tadi ya, dari query beli ini tadi. Jadi berarti ada salah ketik di sini ya, ikuti ini misalnya. Jadi kalau
teks ini boleh dirubah tadi ya. Kalau teks boleh dirubah, tapi kalau nama feed jangan dirubah. Harus mengikuti nama feednya. Ini. Kalau ingin ada pemisah ribuan, ini lebih mudah dibaca kalau ada pemisah ribuan ya. Kita bisa merubah lewat tadi desain ini, atau dalam keadaan tampilan data. Kalau kita merubah, kita menggunakan ini ada klik kanan pakai layout. Layout, nanti klik data yang mau diatur propertinya, formatnya. Ini kita pilih format pemisah ribuan ya, ada pemisah ribuan standar ini ya. Ada pemisah ribuan. Kalau ini ada desimal 0,00 mau dihilangkan, desimal place-nya kita nolkan. Tanpa desimal ya. Kita pilih 0 tanpa desimal. Ini sama formatnya kita pilih standar, desimalnya kita nolkan. Kalau ada pemisah ribuan ini bedanya lebih jelas antara ratusan ribu atau jutaan. Untuk kembali ke keluar dari pengeditan ini yang kita klik kanan print preview ya, kembali ke print preview. Ini yang report footer. Ada ini otomatis, ada tanggal dan halaman. Karena kalau kita ingin memberi garis ya, untuk memberi garis, kita tutup dulu. Ke desain aja ya, desain view. Ini kalau mau kita beri garis, kita klik, kita seleksi gini ya. Untuk memberi garis, kita gunakan line color, warna garis. Kalau transparan ini tidak ada garisnya tadi ya. Transparan itu tidak ada garis. Kalau ingin kita garis, kita pilih salah satu warna. Klik salah satu warna. Ini sama ya. Kita klik salah satu warna. Kalau kita print preview, nanti ada garisnya. Kalau ingin garisnya rapat, kita kembali ke desain. Ini kita seleksi. Ini kan atasnya masih ada selanya ini. Kita rapatkan, kita atur properti top. Topnya dinolkan, ini rapat ya. Topnya 0 ini berarti rapat. Lalu tingginya misalkan kita buat 0,5 ya. 0,5. Nah, tingginya page header ini kita klik, tingginya kita samakan ya. Kita buat 0,5 ya. Supaya tidak ada selisihnya ya.
Masih ada jaraknya ya. Ini yang rapatin dulu ya, rapat kiri kanan. Ini misalkan judulnya ini kita tengahkan semua, kita center. Ini left, ini jarak dari tepi kiri ya. Kalau ini misalkan ini kita nolkan, lebarnya kita buat 1. Ini faktor left-nya 1 ya. Faktor misalkan kita buat 1,5 ya, width-nya 1,5. Berarti nanti tanggal left-nya tanggal diambil dari sini ya. Diambil dari left-nya faktur ditambah width-nya faktur. Ini 1 tambah 1,5 berarti tanggal ini nanti 2,5. Tanggal left-nya kita buat 2,5. Terus kita nggak menggeser ya. Ini harusnya bisa dipisah pas ya. Nah, ini dulu aja ya. Nanti kita lihat lagi. Ini untuk laporan yang semua data tidak dibuat per grup ya. Ini kalau kita lihat laporan kalau misalkan kita ingin membuat per grup, satu faktur satu grup gitu ya. Satu faktur satu grup. Nah, kita buat yang per grup ya. Per grup. Kita buat lagi laporan report wizard. Kita ambil query beli, kita masukkan semua. Kalau kita ingin membuat per grup faktur satu grup, ini kita masukkan faktur ini. Ini kita next, nanti kita lihat hasilnya ya. Kita beri nama yang lain. Pembelian. Ini hasilnya seperti ini ya. Di satu grup, satu faktur ini satu grup. Ini berarti ini data miliknya faktur 1, faktur 2, faktur 3. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan untuk laporan. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya. Pak, misal kalau emang nama fieldnya tuh ada yang kita salah ketik gitu. Terus ketika form udah tercetak, apakah kalau misal kita rename itu nggak akan otomatis ke update ya, Pak? Soalnya saya waktu itu kan ada nama field yang udah terlanjur salah ketik, udah create form juga.
Terus ketika saya sadar, oh ini salah gitu, salah fieldnya namanya gitu kan. Waktu saya mau rubah, itu ke form itu nggak terupdate. Akhirnya formnya harus saya delete buat baru gitu loh, Pak. Coba ini ya, kita coba Nah, rubah tadi ya. Tadi kan query mm, beli keliru total tadi. Kita mm, rubah menjadi total ya. Kita mm. rubah. Ini kita rubah total ya. Kita rubah Oke. total. Begini. Ini kalau di sini Mm, masih nggak masalah ya. Ini kan totalnya bisa mm, tampil. mm, Sekarang kita lihat yang reportnya ya. Reportnya. Ini kan masih total ini ya, masih salah toh. mm, Ini mm, kalau kita preview, ini berarti masih langsung ya. Ini bisa oke. langsung otomatis. Uh, Bentar, bentar. Ini berarti kita lihat propertinya coba ya. Kita lihat propertinya. Oh, ini langsung ya. Akses ini bisa langsung otomatis berarti ya. Ini Bisa langsung berarti. berubah total ya. Oke, oke, oke. Soalnya yang punya saya tuh waktu itu masih ke yang form data mana ya waktu itu? Yang query beli semu kalau nggak salah, Pak. Itu tuh nggak bisa, kan ada salah field. Udah create form, udah masukin semuanya. Karena salah, dia tuh nggak mau jalan gitu loh, Pak. Akhirnya saya formnya saya delete, saya buat baru gitu. Ya ininya aja yang dirubah ini tadi toh. Yang Hmm, sumbernya hmm, yang query beli semuanya ini berarti di sini. oke, oke. Coba nanti saya lihat lagi. Ya. Ini nanti Hmm, untuk ujiannya hmm. pilihan ya, pilihan ganda Oh, seperti kemarin ya, multiple choice. oke. Hmm, Dan dari program ini, ya. oke. Dari perintah-perintah kemarin dari worksheet ini, ya. Kan ada perintah Berarti materi yang setelah UTS, Pak. setelah UTS ya, khusus Ah, yang oke. inventory ini ya, kayaknya dari inventory. Hmm, oke. Baik, baik, Pak. Nanti Terima kasih, ini Pak. dikumpulkan di classroom ya. Nanti saya buat tugas di classroom untuk mengumpulkan ini. Oke. Jadi Hmm, kalau ini sudah Semuanya jadi, ini semuanya gimana? Pak. Hmm? Dari awal nih Pak. Yang Ya dari pembuatan barang ini, dari tabel barang keseluruhan ini toh, ya Pak. sampai laporan ya, sampai laporan hmm, Oke. barang ini. Nanti untuk di classroom yang dikirim jangan file MDB-nya. Biasanya kalau akses itu MDB-nya agak besar itu. oh, Yang Oh, berarti, di WinRAR dulu ya. oke. Ah, Izip dulu berarti, Pak. Nah, ini kita lihat besarnya berapa ya. Ini kan 2 mega. Oh, 2M, hampir Makanya 2,4 MB. akses biasanya memang filenya agak besar karena kan digabung jadi Hmm, satu dia. Nanti hmm, ini di WinRAR aja, diklik kanan di BNV RAR ya. Di RAR hmm. nanti paling itu ratusan kilo. Ini hanya 71 kilo ya. Oke. Ini yang diklik. Batas waktunya, Pak. Pas waktunya sebelum ujian, sebelum UAS. Oke. Oke. Masih Baik, dua baik. Pak. minggu loh. Masih. Hmm, Cukup 2 minggu ya. cukup, cukup. Ya ini ada pertanyaan lain? Oke, udah cukup, cukup. Ya, Enggak ada Pak. ya, kalau nggak ada untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.